Jadi sebenarnya Islam itu identik dengan perniagaan, ya. Sejak zamannya kakek Nabi Abdul Muthalib itu udah terkenal pengusaha yang sangat sukses. Makanya begitu beliau lahir, ya, seorang Muhammad cilik, ya, lahir itu Abdul Muthalib sampai ngasih makan ke orang-orang di Mekah 3 hari berturut-turut, ya. Nah, ini saya sebenarnya ada catatannya panjang sekali, tapi kalau saya bahas nanti kita akan kehabisan waktu gitu ya. Saya udah kutip tuh dari kitab mana itu sumbernya. Ya, 3 hari ya kakeknya beliau ngasih makan. Begitu juga ayahnya, seorang pengusaha, seorang pedagang. Ya, bahkan kita juga tahu bagaimana ya itu ayahnya Nabi meninggal dalam perjalanan dagang, bukan lagi wisata. Ya, bukan lagi wisata, tapi dalam perjalanan dagang. Ya. Nah, terus juga ini ya dari kakeknya, ayahnya, terus paman-pamannya, termasuk paman yang paling terkenal yang ngajak beliau dagang. Beliau ketahuan tanda-tanda kenabiannya, ya, waktu masih kecil itu juga dalam perjalanan dagang. Ya, jadi istirahat tuh di pohon, di bawah pohon, gitu ya. Nah, gaya duduknya beda. Coba ya teman-teman perhatikan. Ada orang biasa, ada raja. Seorang raja, kira-kira sama nggak gaya duduknya sama orang biasa? Nggak sama, pasti beda. Ini raja kok. Jadi ada gaya duduk itu beda gitu, ya kan? Nah, sama nih, ini gaya duduknya seorang nabi ini juga beda, walaupun waktu itu masih kecil. Ya, gaya duduk itu beda gitu. Dan yang menariknya, alam itu juga ngasih tanda-tandanya ke dia. Ya, jadi bayangan, ya, ini kan juga hadisnya banyak ya, bagaimana bayangan itu selalu mengikuti Nabi. Ya, awan kecil itu selalu mengikuti Nabi, sehingga Nabi tidak kepanasan. Yang lebih ekstrimnya lagi itu Nabi duduk di depannya matahari, tapi matahari itu tidak membuat Nabi itu kepanasan. Nah, seorang pendeta yang alim melihat tanda-tanda ini, gaya duduknya beda, dan alam pun ngasih penghormatan pada dia. Disamperin nih sama seorang pendeta, ya, ini pendeta yang lurus. Dia tanya tuh sama yang si pendampingnya, yaitu pamannya gitu ya. Dia tanya tuh, ini siapa? Nih, kamu ayahnya kan? Si paman, dia bilang, kamu siapanya? Gitu. Si pamannya jawab, aku ayahnya. Gitu. Waduh, kata pendeta, ini salah nih, ada yang salah ini katanya gitu. Ya, apanya yang salah? Ini ada yang salah ini. Kamu siapa? Bilang, iya saya ayahnya. Nah, ini salah, dia bilang. Ini kalau saya baca tanda-tandanya, anak ini nabi, ya, kelak akan jadi nabi. Tapi ada satu ciri ini yang nggak ketemu. Ayahnya udah nggak ada. Sementara kamu ngaku sebagai ayahnya. Ya, ini nggak cocok ini. Akhirnya pamannya ngaku, ya, ini aku memang pamannya, tapi aku sudah bertindak sebagai ayah terhadap dia gitu. Ya, oh gitu. Nah, ini berarti memang ya kelak akan jadi nabi. Kamu jangan pergi ke sana. Orang sana nggak suka pada nabi terakhir ini. Kamu nanti bisa dianiaya, anaknya bisa dianiaya. Pulang. Ya, akhirnya Nabi pulang bersama pamannya. Kapan itu? Peristiwa apa itu? Dalam perjalanan dagang. Jadi banyak peristiwa-peristiwa hebat yang Allah sematkan pada perjalanan dagang. Ayah Nabi meninggal, ya, masuk juga Nabi waktu itu masih cilik, ya, ketahuan tanda-tanda kenabian. Ya, nah ini kan banyak banget nih kisahnya, ada di kitab-kitab juga banyak. Kisahnya kurang lebih sama semuanya. Ya, itu 2. Ya, 3 tadi dengan yang kakeknya Nabi gitu ya. Terus Nabi juga. Nabi itu pernah jadi panglima, pernah juga kerja, pernah juga jadi penggembala, tapi profesi beliau paling lama adalah pedagang, 25 tahun, nggak main-main. Itu bukan pesan yang tersirat. Itu pesan yang terang benderang bahwa kita hendaknya dagang. Ya, karena 25 tahun, bukan sehari 2 hari ini, nggak main-mainin, ya kan? Sejak ada yang mengatakan usia 10 tahun, ada yang mengatakan usia 12 tahun. Coba perhatikan saya baik-baik. Ya, ini kan insya Allah mayoritas Muslim, tentu tahu sejarahnya seperti apa. Kalau ya Nabi nih, contoh ya, Nabi ngangkat sesuatu ya, benda dari sini pindahin ke sini, ya, atau membawa sesuatu dari sini pindahin ke sini, atau menselemparkan sesuatu di sini, ya, sekali aja. Pokoknya Nabi bikin apa aja, termasuk juga mencium Hajar Aswad, sekali aja, sekali saja. Termasuk juga bagaimana ada dahan dipatahkan sama Nabi, taruh di atas makam, gitu ya, sekali aja. Itu menjadi patokan bagi kita, seumur hidup kita, bagi seluruh Muslim di seluruh dunia sampai akhir zaman. Betul Pak? Betul. Itulah namanya sunnah. Sekali aja, ya, mindahin barang, angkat barang, ya, cium Hajar Aswad, atau menyelempangkan kain, ya, atau apa aja. Pakai topi yang gayanya seperti ini, pakai penutup kepala gayanya ini, satu kali aja jadi patokan bagi kita. Satu kali aja. Pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Nabi dagang berapa kali? 25 tahun, bro. 25 tahun, sis. Artinya apa? Itu udah pesan terang benderang buat kita. Ente dagang.
Masa nggak paham-paham? Saya perlu kalimat motivasi? Nggak perlu kalimat motivasi, ini udah jelas ceritanya. Ya, saya perlu kalimat motivasi dari Mas Ipong? Nggak perlu, ini udah jelas ceritanya. Kita dagang, kurang apa lagi coba? Ya, 25 tahun lagi, ya kan? Nah, belum lagi kita melihat bagaimana ini Nabi ya, kemudian juga istri Nabi dagang, ayah Nabi dagang, paman-paman Nabi dagang, paman yang mendampingi Nabi juga dagang, menantu Nabi, namanya Utsman, ya, menantu Nabi bukan hanya Ali, Utsman juga menantu Nabi, bahkan 2 anak Nabi dinikahin ya, yang pertama ya meninggal, kemudian menikah lagi yang berikutnya, karena itu Utsman digelari 2 cahaya, ya. Utsman pun dagang, menantu Nabi dagang. Mertua Nabi, siapa mertuanya? Yang paling terkenal, Abu Bakar, dagang juga. Jadi dirinya, mertuanya, menantunya, istrinya, ayahnya, pamannya, kakeknya dagang semua, A sampai Z ini. Masa nggak paham-paham juga? 4 khalifah, 3 dagang. 10 orang dijamin masuk surga, 7 dagang. Penyebar agama Islam Nusantara, dagang semua. Macam-macam teori, saya pelajari semua teorinya. Saya sampai berangkat ke Mojokerto, saya berangkat ke Samudra Pasai. Saya pelajari semua teorinya. Ya. Ada yang teori Samudra Pasai, saya berangkat juga ke sana. Ya. Ada lagi yang teori Jawa Timur itu, ya kan, macam-macam. Tapi intinya, ya, yang baru saya belum kunjungi, ya, itu semuanya melalui jalur perniagaan. Ya, kemarin saya ikut sesi pertama, Hagim guru kita menyampaikan itu. Ya, jadi Islam itu masuk melalui apa? Jalur perniagaan. Tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan pendapat. Sahih sudah. Ada teori Tiongkok, ada teori Gujarat, ada teori Maroko, ada teori Yaman, macam-macam semuanya. Ya, kalau makam Fatimah yang ada di Jawa Timur, nah itu kononnya dari Yaman, ya kan? Tapi kalau yang di Baros itu langsung dari Arab, ya, di zaman sahabat, zaman Utsman. Nggak main-main itu, ya. Nah kalau India itu Gujarat. Tapi entah itu teorinya Gujarat, entah Tiongkok, entah itu yang Yaman, Arab atau yang lainnya, semua sama jalur perniagaan. Bahkan ini kata Buya Hamka, ini Buya Hamka, Ustadz Adi Hidayat dan Presiden Jokowi. Ya, jadi sulit banget ini dibantah ini. Ya, perniagaan itu orang Arab itu sudah jalan ke Baros itu sejak lama, sejak zaman sahabat, bahkan sebelum sahabat, sebelum risalah Islam disampaikan. Ya, mereka melintas tuh, ya, dari Afrika ke Tiongkok, ya kan? Terus ngapain lewat ke Baros? Baros itu Sumatera bagian utara, daerah Tapanuli, teman-teman. Dan ini bukan kata saya, ini kata Buya Hamka, Ustadz Adi Hidayat, dan Presiden Jokowi. Dan akhirnya pada tahun 2017 diresmikan sebagai titik nol Islam di Nusantara. Ya, sulit banget ini dibantah. Lah, ngapain mereka ke Sumatera? Ngapain mereka ke Tapanuli? Ngapain mereka ke Baros? Ya, jadi ada surah Masya Allah di Al-Quran, ya, surah Al-Insan, tentang apa? Tentang kapur Baros itu. Di dunia nggak ada saat itu. Adanya di mana? Di Sumatera, di Baros. Karena itu namanya Baros, kapur Baros. Jadi minuman di surga itu wangi, ya, dari cawan gitu. Nah, wanginya itu diumpamakan kayak Baros itu. Di dunia saat itu nggak ada. Makanya mereka berbondong-bondong datang ke mana? Ke Baros ini. Itu kata Buya Hamka, Ustadz Adi Hidayat, dan Jokowi. Nggak main-main. Nah, melalui apa itu kisah yang sedemikian dahsyatnya, luar biasanya? Melalui perniagaan, melalui perdagangan.